Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku Risma N Rahmawati. Nah, kali ini kita baru masuk di seri Obama, obrolan bersama Risma, dan kali ini sudah ada selebgram dari Ngawi, Jawa Timur. Nanti kita akan kenalan. Kali ini kita mau bahas tentang persoalan yang memang baru viral baru-baru ini, ya, tentang kekerasan seksual, dan juga yang kedua kita juga mau ngomong tentang gimana sih menghindari anak-anak kampus atau remaja dari perbuatan yang negatif. Tapi sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu, jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat konten YouTube. Kenalan dulu Neng, namanya siapa? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rahmaika, biasa dipanggil Rahma, dan aku sedang kuliah di salah satu universitas di Solo. Oke, namanya Rahma, udah kenalan, punya Instagram nggak? Punya dong, jangan lupa teman-teman semua follow It's Ratsma. Iya, gimana nulisnya? its.rachma_. Ya, kenapa aku undang? Karena memang dia ini selebgram, followernya udah banyak. Nanti tambah follow biar followernya tambah banyak. Nah gini ya Neng, gini ya, kita kan sekarang baru masuk di dunia yang memang banyak persoalan yang kita bahas. Salah satunya memang kekerasan seksual, entah itu dari lingkungan keluarga atau mungkin juga di lingkungan kampus. Kamu sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya sedang kuliah, magang, aktif di organisasi, dan alhamdulillah sekarang lagi menjalankan apa ya, kayak endorsan. Oke. Endorsan kayak gitu Mbak. Iya loh, endorse kan selebgram. Jadi banyak endorse-nya. Nih, kita langsung masuk ke topik yang pertama. Kita baru ngomongin tentang masalah kekerasan seksual, entah itu di lingkungan kampus. Kita nggak pernah tahu di lingkungan kampus itu kan permasalahannya mungkin seperti gunung es. Jadi yang kelihatan tuh dikit, tapi yang nggak kelihatan itu banyak banget kan. Nggak tahu kekerasan seksual yang memang dari temennya sendiri, kemudian mungkin juga dari dosennya mungkin, ataupun dari mungkin teman dekat, atau kita bisa ngomong pacar gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar teman-teman kita semua di luar sana, rekan-rekan kampusmu itu bisa terhindar dari masalah kekerasan seksual? Entah kekerasan seksual itu banyak banget, bisa dari verbal loh ya. Jadi bukan hanya perbuatan, tapi juga verbal pun. Misalnya di Instagram, ya, kamu mendapatkan suatu perkataan yang memang itu menjerumus ke arah seksual gitu ya. Nah, itu juga sudah termasuk dalam bentuk kekerasan, bentuknya verbal, dan ini juga harus dihati-hati. Kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh terhindar? Kita gimana caranya nih membentengi diri kita biar terhindar dari kekerasan atau persoalan yang memang seperti itu baru terjadi? Yuk langsung jawab. Nah, kalau menurut Rahma sendiri tuh kita harus kayak gimana ya, kita terlebih dahulu tuh introspeksi diri, terus kayak kita harus benar-benar dapat memilih teman yang baik dan lingkungan sekitar kita itu yang baik, dan terhindar dari semua hal-hal negatif kayak gitu Mbak. Jadi kayak gimana ya, kita harus menyeleksi dari teman ke teman, karena nggak semua teman kita dan lingkungan kita itu baik. Oke, aku setuju banget. Seleksi teman ya. Seleksi teman mana yang memang betul-betul teman itu bawaannya vibe-nya positif ya, mengarahkan ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Jadi harus hati-hati menyeleksi teman. Entah itu teman perempuan, entah itu teman laki-laki. Kamu banyak teman laki-laki apa perempuan? Alhamdulillah seimbang. Oke, aku udah duga kok jawabannya paling cari aman. Seimbang laki-laki sama perempuan. Oke, itu ya berarti membentengi diri, dan juga kalian tuh harus menyeleksi teman kalian. Mana yang memang ini benar-benar tulus, yang enggak. Karena sekarang tuh banyak yang modus daripada yang tulus, betul nggak? Bener banget Mbak, banyak banget yang fake di masa yang sekarang ini. Karena banyak banget yang mereka itu memanipulasi gitu, dan terlihat dari depannya, dari auranya itu positif, tapi di belakang kita dia ngomongin kita atau hal-hal apapun lah semacam itu. Jadi kalian jangan sampai menilai seseorang secara gimana ya, terburu-buru. Jadi coba diamati dulu, kemudian kenalan, jangan langsung menilai, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya kurang baik. Itu berbahaya ya. Iya, jangan sampai, karena banyak kok orang tuh ya, mohon maaf, penampilannya sopan tapi dalamnya ya itu. Ya gitu. Jadi kita tidak boleh memandang semua itu dari covernya. Betul. Menurutku juga itu, aku juga setuju. Ya walaupun salah satu cover itu juga merupakan ini ya, cover itu kan juga salah satu usaha lah biar orang tuh memang penampilannya sopan, penampilannya baik kayak gitu. Kemudian aku tanya dulu, kamu nggak kos apa kamu di rumah sama orang tua nih?
Kalau di sini ngekos. Nah, anak kos yang jauh dari pengawasan orang tua ini benar-benar membentengi dirimu. Kamu kos, jauh dari orang tua. Punya pacar apa jomblo? Nggak punya. Ya Allah, nggak punya sudah berapa lama? Udah 1 tahun. Alah, jomblo. 1 tahun jomblo kok ya bingung. Kamu belum bisa ini kali melupakan mantanmu mungkin? Iya. Iya atau enggak? Enggak. Serius. Tuh, kalau dia nggak berani jawab berarti mantannya harus mendengarkan pembicaraan kita bahwa ternyata dia masih ada rasa. Iya, nggak tahu ya, itu dia sendiri yang tahu. Oke, kalau kamu kan persoalannya memang kamu anak kuliah, kos, kemudian untungnya kamu nggak punya pacar, tapi ini juga bukan berarti benar-benar bisa menghindari dari kekerasan seksual ya, dan juga mungkin perlakuan-perlakuan negatif nih. Nah, kalau teman-teman kamu ada yang punya teman sahabat kos? Ada. Banyak pasti ya, Banyak. anak-anak mahasiswa kan kos banyak. Nah, ini juga mungkin kira-kira gimana caranya biar teman-teman kamu itu memang terhindar dari hal-hal yang negatif. Ini kita udah masuk ke yang kedua tadi ya, kita kan ngomongin tentang kekerasan seksual dan juga hal-hal yang negatif. Nah, ini caranya anak-anak kos itu biar terhindar dari perbuatan yang negatif. Jadi bukan hanya anak kos, tapi semualah, remaja, anak-anak kampus terutama. Caranya gimana kalau kamu biar teman-teman atau diri kamu terhindar dari hal-hal yang negatif? Kalau menurut Rahma sendiri ya, Rahma sering-sering ikut organisasi, terus kayak apa ya, nanti di dalam organisasi itu tuh kita dapat berkembang, banyak relasi, dan kita banyak pengetahuan juga tentunya. Oke, kita ngomongin organisasi dulu, baru nanti tips selanjutnya. Jadi gini, memang menurut aku ya, sudut pandangku, ikut organisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman nanti lulus kuliah ya, atau misalnya teman-teman yang memang nggak kuliah ya, lulus SMA atau SMK mencari pekerjaan, ketika teman-teman waktu SMP atau SMA atau ini kuliah ikut organisasi, itu menjadi salah satu hal yang menunjang. Kenapa? Karena nanti dari HRD-nya akan tanya, kegiatanmu selain kuliah apa nih? Ya, apakah kamu adalah mahasiswa kupu-kupu? Nah, kuliah pulang ya. Karena begini, IPK itu penting. Karena memang dari beberapa perusahaan nuntut nih ya, IPK minimal 3,25. CPNS pun juga segitu kan, minimal bisa ikut CPNS 3,25. Jadi memang IPK menjadi salah satu hal yang penting, tapi itu juga bukan yang utama. Ada lagi tentang kepiawaian mahasiswa atau soft skill mahasiswa, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, dan itu didapat dari Organisasi tentunya. ya. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Jadi kamu harus mementingkan IPK, tapi juga jangan lupa ikut organisasi. Itu akan membawa teman-teman di hal-hal yang positif, kemudian pengalamanmu banyak, rekanmu banyak. Ketika teman lebih banyak, relasi itu kan lebih banyak. Nanti mereka akan info, oh ini ada lowongan di sini, ini ada lowongan di sana. Nah, itu akan menjadi salah satu hal yang membantumu. Jangan sampai nih ya, jangan sampai teman-teman ini hanya mengutamakan apa? Kuliah. Nah, IPK ya, jangan cuma IPK tapi nggak ikut organisasi. Kamu ikut berapa organisasi? Ikut Satu ya. Aku dulu juga waktu kuliah ikut sih, ikut BEM dan juga apa ya, lupa aku ya. Pokoknya aku juga ikut organisasi. Waktu SMA juga, malah aku 3 waktu SMA. Kamu SMA dulu? SMA juga. SMA enggak kamu ya, jangan-jangan mau SMP langsung. SMA. Kamu SMA ikut organisasi enggak? Pernah ikut dulu. Pernah ikut. Berapa organisasi yang kamu ikuti? 2. Oh 2, bagus juga. 2 itu udah lumayan. Kalau 3 itu waktu pengalamanku terlalu banyak dan aku malah nggak fokus ngurusin akademikku, kurang bagus jadinya. Tadi udah ada ide dari Rahma bahwa ketika kita menghindari hal-hal yang negatif dengan ikut organisasi. Yang pertama tadi, gimana sih caranya biar kita juga nggak terhindar dari hal-hal yang menjerumus ke dalam kekerasan seksual, entah itu dari orang lain, kemudian dari keluarga ya. Pilih teman yang bagus. Terus kamu ada ide lain nggak? Gimana nih caranya biar teman-teman itu terhindar dari hal-hal yang negatif saat remaja? Kamu aktivitasnya apa mungkin? Jadi sekarang kan banyak banget nih teknologi dan aku tuh lagi ngembangin salah satu
kayak sosial media dan aku tuh terfokus banget di situ, itu Instagram. Iya, sekarang kan orang pasti pakai HP ya. Iya, banyak banget sekarang. Nggak mungkin orang di luar itu nggak pakai HP yang Android atau apapun itu udah nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan HP itu biar bisa menghasilkan cuan lah kalau orang sekarang ya. Harus pintar-pintar memanage waktu dan meluangkan waktu buat kita berpikir buat positif. Gimana sih kita ke depannya, pokoknya harus lebih berkembang lagi gitu. Iya, jadi kamu aktif ke Instagram kan? Followernya udah banyak loh. Terus berarti kamu sekarang udah banyak dong endorsan, maksudnya sudah ada endorsan nih yang masuk. Ya, alhamdulillah udah banyak. Udah banyak endorsannya dan disitu kan dibayar. Ya kan? Yeah. Dibayar. Nah nih, daripada kalian di luar nongkrong, nggak, ya maksudnya nongkrong sih boleh, orang tuh butuh hiburan kok ya, aku sendiri juga butuh hiburan, butuh nongkrong, tapi jangan terus-terusan akan membuang waktumu. Nah ini salah satu ya, Rahma ini mau optimalkan gimana nih sosial media Instagram itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif. Dia mau optimalkan dirinya ya, menjadi selebgram yang berasal dari Ngawi. Bangga loh. Iya, bangga banget jadi orang Ngawi. Iya nih, penyusul Denny Cak. Nah itu loh, aku loh suka loh Denny Cak. Nah, kamu suka nggak? Suka. Ya, aku kapan nih jadi ininya artisnya juga. Denny Cak ya. Harus bangga sama kotanya. Nah itu tadi, jadi mengoptimalkan Instagram. Balik lagi, Instagrammu followernya banyak, endorsannya masuk, kasih duit, produk juga. Kadang mereka ngirim produk kan ke kita, ya ngirim produk, kaos misalnya, terus iklanin, kemudian dapat uang. Nah itu salah satu hal yang memang menghindari diri kita dari hal-hal yang negatif di kampus ataupun di luar kampus. Kalau kamu sih aman, tadi kan jomblo ya. Nah ini bagi yang punya pacar nih ya, mohon maaf yang punya pacar, terutama perempuan, harus jaga diri teman-teman baik-baik, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang memang negatif. Optimalkan potensimu selagi masih muda. Dan ini sedikit tambahan dari aku ya, ketika kamu nanti, kita semua pasti jadi orang tua. Rahma nanti kalau lulus mau kerja dulu. Iya, habis kerja ya nikah. Kerja nikah. Gini ya, orang tuh keputusan jangan memandang seseorang itu dari sudut pandang kita. Maksudnya gini, dia kok kerja ya, dia kok nganggur ya, kuliah kok S1, ujung-ujungnya jadi rumah tangga gitu ya. Orang tuh sudut pandangnya beda, orientasinya beda. Kamu setelah lulus pengen kerja dulu, karena kayak aku mikirnya anak pertama terus kayak ngembangin diri dulu, nanti baru nikah gitu. Ya, ada juga yang orang ya udah, ilmu yang aku dapat itu nggak akan sia-sia karena aku nanti punya anak, punya keturunan dan akan aku tularkan. Ya orang tuh nyamannya beda-beda. Dia mau setelah lulus mau dia kerja ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dia setelah lulus mau langsung nikah nggak masalah. Yang penting apa yang kamu pilih itu nyaman, ya, kamu senang, betul. Kamu nyaman, kamu seneng, dan itu positif buat kamu. Jangan pernah nyesel. Nanti ternyata, aduh, aku nyesel nih kenapa habis lulus kok yuk kerja gitu. Ternyata kerja itu berat. Gitu. Pengalaman magang berat banget. Iya, nah pengalaman magang aja berat kan. Iya. Apalagi nanti kerja, tapi harus disyukuri. Nah, jangan sampai teman-teman yang aku habis lulus, aku mau langsung nikah, kemudian punya anak, nyesel, aduh kenapa ya nggak kerja. Nah itu kan satu buah pilihan. Kamu jangan sampai menyesali, harus bersyukur. Dan ini tadi nyinggung masalah, aku tanya ke Rahma, kamu nanti setelah lulus pengen kerja, pengen nikah, ya kan punya anak dan kita punya keturunan. Apa sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai seorang ibu biar anaknya itu nggak terjumus ke hal-hal yang negatif? Apa menurutmu? Kalau menurut Rahma sendiri, Rahma udah berpikiran kalau semisal nanti, nggak semisal nih, pasti udah benar-benar jadi ibu kayak nanti kalau semisal anak Rahma punya masalah atau hal apapun itu harus orang yang pertama tahu itu Rahma. Jadi kayak kita harus deket sama anak kita, betul. Biar anak kita itu sering-sering ke kita, curhat ke kita, dan nggak ke temennya dulu tapi ke mamahnya dulu. Ya, kita sebagai orang tua gitu, kayak Rahma sebagai orang tua nanti ya harus menjadi orang pertama yang jadi limpahan masalah ya. Iya. Gitu ya. Kamu kalau ada masalah cerita ke mana nih? Ibu. Iya, harusnya memang gitu. Jadi untuk menghindari anak kita terjerumus dari hal-hal negatif, memang kita sebagai orang tua tantangannya banyak, apalagi di media sosial sekarang, era sosial media. Aduh, memang ngeri banget ya. Ngeri loh menurutku, banyak orang yang ketipu gara-gara tampangnya ganteng, iya fisiknya ganteng, ketemu ternyata suruh transfer orang, iya
kan transfer uang ternyata hanya tipu-tipu. Nah, Iya, itu manipulasi sekarang banyak banget, Mbak. banyak banget kan. Nah, sebagai orang tua gimana cara kita ngontrol anak? Jangan sampai lepas lah. Kita kasih HP boleh, tapi kita harus juga berkala komunikasi, masalahnya apa, di kampus gimana Nina gitu kan. Iya. Ya. Kamu sering gak sih gitu? Sering banget. Nah, itu berarti orang tua sudah menunjukkan hal-hal yang memang betul-betul menjadi kewajiban. Iya. Kan tanya anaknya, apalagi anak perempuan secantik. Setiap hari ditelepon sama mama. Nah, walaupun jauh tetap harus ada komunikasi. Teman-teman kalau mohon maaf ada yang sudah nggak punya orang tua, ayah atau ibu, kalian boleh limpahkan ke memang orang yang mengurus kalian dari kecil, misalnya kan ke siapa yang dari kecil ngurus kakeknya, neneknya, pak adenya. Jangan sampai lepas komunikasi. Kemudian ini yang paling penting, jangan lupa teman-teman itu menghindari dari hal-hal negatif, hal-hal yang mengarah ke kekerasan seksual itu dari benteng dari Iya, agama. kalau Rahma setuju banget, dan apapun agama kalian tuh harus tetap beribadah sesuai agama kalian masing-masing dan harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tentunya, dan lebih mendekatkan diri lagi. Betul, lebih mendekatkan diri. Apapun teman-teman punya agama, apapun silahkan mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing. Kita sama Allah, kita sholat, kemudian berbuat baik dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nggak sih yang pengen disampaikan ke teman-teman semuanya? Ada pesan keseluruhan? Ada pesan. Kalau saya Ada pesan itu ya? buat teman-teman semua harus pinter-pinter ngejaga diri sendiri, karena kalau menurut Rahma pribadi itu di masa sekarang harus pinter dari diri kita sendiri biar nggak dikelabuhi sama orang, dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu, Mbak. Oke, betul banget. Nah, kalau dari perbincangan kita tadi, aku mau ngambil kesimpulan buat teman-teman semua. Gimana caranya biar kita terhindar dari hal-hal yang menjerumus kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang pertama, pintar-pintar pilih teman tadi ya. Di awal kan ngomong gitu sih Rama. Pintar-pintar milih teman. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kampus. Kemudian kita mengoptimalkan diri kita, misalnya punya Harus akun tahu Instagram. passion kita sendiri. Betul. Passionnya kemana nih? Ya, mau ke Passionnya jadi ke- mau ke selebgram boleh, mau konten kreator juga boleh, mau ke Iya. apapun. Optimalkan dirimu sejak masih muda. Itu benar-benar kata-kata ini simpen baik-baik ya. Betul kok, emang itu kalau masih muda optimalkan dirimu. Mau kamu suka ke kewirausahaan, di kampus kan juga ada PKM, itu bisa menjadi salah satu wadah. Kemudian yang terakhir, pesan kita tadi bahwa apapun agamanya, teman-teman harus mendekatkan diri kepada Tuhan. ya, begitulah. Ini tadi perbincangan hangat aku dengan Rahma. Mungkin nanti kita kapan-kapan lagi membahas tentang hal-hal yang memang baru viral di hari-hari ini ya. Apa sih yang baru viral, apa sih yang baru diperbincangkan, hal-hal apa sih yang mungkin penting. Semoga apa yang kita berdua sampaikan, ngobrol kita pada hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya bisa ke komen atau DM Instagram kita berdua juga boleh, mau sharing-sharing juga boleh. Terima kasih yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.